inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita membaca kitab suci Perjanjian Baru khususnya, kita akan mengenali hampir dalam seluruh isi kitab suci itu adalah percik-percik pewahyuan Allah. Bagaimana Allah bersikap dan bertindak supaya kita mendapatkan belas kasih dan keselamatan dari Allah. Jadi dari pihak Allah kita melihat semua yang dikerjakan oleh Allah. Lalu dari pihak kita manusia, bagaimana kita merespons uluran tangan dari Allah itu supaya kita selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari kita memperingati semua arwah. Menjadi baik bagi kita untuk menoleh kembali, mengingat kembali apa yang menjadi ajaran gereja mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Saya bacakan satu parasep pendek Katekismus Gereja Katolik, yaitu Kanon 1030. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan di surga. Kalau mau dibahasakan dengan lebih gampang, artinya bahwa masih ada ruang waktu bagi jiwa-jiwa itu sebelum sungguh-sungguh mencapai tempat kediaman di surga. Dalam banyak istilah, lalu itu yang disebut dengan api pencucian atau purgatori, seperti itu. Baik. Tetapi mari kita juga pahami bagaimana kita berelasi dengan saudara-saudari kita yang telah meninggal itu. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai sebuah cerita kecil dari matematika tubuh kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian latihan meditasi, menyadari pernafasan, dalam 1 menit itu ada antara 10 sampai 12 kali pasang nafas masuk dan nafas keluar. Jadi setiap kali kalau kita hitung kurang lebih dalam 1 menit itu ada sekitar 10 sampai 12. Juga tergantung dari besarnya paru-paru orang gitu ya. Saya termasuk yang kecil paru-parunya. Nah, dalam latihan berdoa, ada satu cara berdoa yang sangat indah. Yang didasarkan pada pengalaman misalnya seorang petani dari Rusia yang berjalan terus untuk berdoa tanpa henti, yang lalu akhirnya menjadi doa nama Yesus. Doa ini berkembang juga menjadi doa berkat yang isinya sederhana sekali cara berdoa ini. Nafas masuk menyebut nama seseorang, nafas keluar
menyampaikan berkat bagi orang yang disebut tadi. Contoh, nafas masuk misalnya menyebut nama diri saya sendiri. Mahar, nafas masuk pelan itu ya. Nafas keluar disampaikan berkatnya, misalnya contoh damai. Jadi doanya hanya menyebut nama, lalu nafas keluar memberkati. Kembali ke hitung-hitungan tadi, kalau dalam 1 menit bisa 12 pasang nafas masuk, nafas keluar, itu berarti dalam 1 menit bisa 12 orang disebut dan diberkati. Ya sudah kita turunkan ya, tidak 12 lah, 10 gitu ya. Tawar-menawar ya boleh gitu kan. Kita akan kalau berdoa sedikit pelit gitu ya. Ada yang berdoanya murah hati ya, kadang-kadang pelit ya. Oke 10 lah. 1 menit 10 orang terberkati. Kalau 10 menit lalu berapa? 100. 1 menit 10 orang, 10 menit 100 orang terberkati. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adik-adik yang ada di sini, yang ada di Geraha, hitung misalnya saja 500 orang. Dalam 1 menit 500 kali 10 sudah 5.000. Kalau 10 menit, kalau 15 menit, yang indah adalah begini, ketika kita berdoa, itu lalu kita menciptakan ruang damai, ruang berkat bagi orang-orang yang kita doakan. Bayangkan kalau hanya 500 ini, tetapi kalau seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta, bayangkan kalau seluruh tanah Jawa dan seluruh dunia orang Katolik berdoa begini, langit kita itu penuh dengan berkat. Kalau kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah berpulang, yang dalam perjalanan pemurnian jiwanya, bagaimana mereka tidak mengalami kebaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ini, sehingga mereka juga berjalan mendapatkan kekuatan, semangat untuk terus menjalankan pemurnian jiwanya. Maka doa mengenang atau mendoakan orang-orang yang telah berpulang adalah sebuah keputusan yang indah dari pihak kita untuk mendukung, untuk menyemangati, untuk ikut membantu terang jiwanya berjalan menuju pemurnian itu sampai menemukan, memeluk tangan kebaikan Allah. Tetapi tidak hanya berguna bagi mereka. Ketika kita berdoa bagi mereka, kita juga sebetulnya sedang menemukan ungkapan iman kita. Karena kita percaya pada kebaikan Allah yang begitu besar itu. Allah sebagai sumber hidup, awal hidup kita. Tetapi juga Allah yang menjadi tujuan kita berjalan. Dan itu semua bagi kita juga mengingatkan diri kita sendiri bahwa pada waktunya kita juga akan berziarah seperti itu. Akan diperhitungkan juga kesalahan dan dosa kita, kebaikan dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu juga mengingatkan pada kita untuk tidak perlu membawa dosa-dosa kita dalam menutup hidup kita. Nah, itu menjadi motivasi baik bagi kita untuk berhati-hati agar tidak membuat keputusan-keputusan dosa selama kita hidup ini.
Maka dengan mengenang kepergian arwah-arwah ini, sebetulnya kita juga dalam terang iman, kita sedang berhadapan dengan cermin diri kita sendiri. Aku sudah di mana? Sebentar lagi atau tahun depan, kalau tidak tahun depan ya 2 tahun lagi. Ada saatnya kita akan berjalan seperti itu dan tidak perlu untuk membawa dosa-dosa itu sebelum menutup hidup kita di dunia ini. Maka marilah kita berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang begitu besar, indah bagi hidup kita. Dan kita juga berterima kasih karena jiwa-jiwa itu ditarik sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Ketika anak manusia ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan tidak hanya datang, tetapi lalu dibangkitkan, diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.